warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa manna alaina bi ittiba'i khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ilal haqqi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Pertama-tama yang kita muliakan sahibul majlis Akhuna Yai Haji Ahmad Hasan, semoga senantiasa bihifdzillahi ta'ala wa ri'ayatihi wa kanafihi wa inayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah. Para kiai, para alim, asatidzah, tanpa mengurangi hormat al-faqir, tidak menyebut satu persatu. Semoga keberkahan rahmat Allah melimpah pada mereka dan keberkahan mereka pun melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu muslimin muslimat, alhamdulillah pada malam ini kita masih sempat merayakan zikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan yang pada hakikatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kama qala ta'ala wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada Bani Israel agar mereka memperingati hari-hari Allah. Hari-hari Allah adalah apa yang disebut hari keselamatan, di mana Bani Israel dulu berada dalam tekanan dan penjajahan perbudakan Fir'aun, kemudian dikeluarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, diselamatkan oleh Nabi Musa, dan kemudian dibawa hijrah ke tempat yang aman. Meskipun untuk sampai kepada tujuan mengalami berbagai ujian, rintangan, tetapi mereka berhasil selamat dibawa oleh Nabi Musa dengan membelah lautan, kehaus, berpancarnya mata air ketika lapar, turunnya makanan dari surga, dan jika mereka kehilangan pedoman, Allah turunkan panduan pedoman daripada ayat-ayat Allah. Ketika mereka memerlukan kehidupan sandang, papan, dan pangan pun Allah suburkan
tanah di tempat tujuan mereka dan akhirnya mereka selamat. Kemudian hidup melahirkan generasi-generasi membawa agama tauhid. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh mereka untuk menyuruh mereka untuk ingat dan memperingati hari-hari keselamatan itu, hari-hari nikmat itu yang mereka sebut adalah, yang Allah sebut adalah ayyamillah, ayyam, hari-hari Allah, di mana Allah memberikan nikmat dan keselamatan kepada mereka. Namun peran mereka hanya yang mereka terima pada saat itu hanya di dunia. Tapi kita menjadi umat Rasulullah SAW, keselamatan kita di dunia dan hingga akhirat. Di dunia dengan nikmat Islamnya, di akhirat dengan nikmat syafaat dari Rasulullah SAW. Maka sungguh merupakan satu kewajiban kita selalu memperingati, ingat secara sendiri-sendiri atau ingat dengan kumpul bersama dan duduk bersama, melaksanakan simbol-simbol ingatan kepada Rasulullah SAW. Dengan membaca selawatnya, itu pun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca sejarahnya dan tentunya syama'ilnya untuk menteladani Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah betul-betul nikmat yang agung, dan tidak ada itu pun kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Karena Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak dapat menghitungnya, tidak dapat menguasainya. Namun kita kategorikan nikmat yang dianugerahkan kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Pertama, an-ni'matul mutlaqah. Kedua, an-ni'matul muqayyadah. Nikmat yang disebut an-ni'matul mutlaqah ya ni'mah al-muqayyadah bis-sa'adatil abadiyah. Nikmat yang berkenaan dengan nikmat abadi, kebahagiaan abadi. Dan kebahagiaan abadi ini sebenarnya jika kita betul-betul mendapatkan nikmat mutlaqah secara kamilah, secara sempurna, kita akan mendapatkan kebahagiaan abadi itu di dunia sebelum di akhirat. Jadi nikmat ada dua. Pertama, nikmatul mutlaqah. Nikmat mutlaqah ini adalah nikmat al-muta'alliqah bisa'adatil abadiyah. Nikmat yang berkenaan langsung kepada kebahagiaan abadi di dunia qabla al-akhir. Karena di akhirat abadi, tapi ada dua abadi. Abadi bis sa'adah dan abadi bis saqawah.
abadi dalam kebahagiaan, abadi dalam penderitaan. Nah, umat Rasulullah akan mendapatkan nikmat abadi dalam bentuk kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Yang kedua adalah nikmat al-muqayyadah. Nikmat muqayyadah ini adalah nikmat al-musytarakah bainal mu'min wal kafir, baina ahli al-birri wal fajir. Dan nikmat yang mustarakah, yang berkongsi, nikmat yang apa mustarakah itu? Nikmat yang didapatkan bersama oleh semua manusia, baik orang Islam atau orang kafir, orang ahli taat atau orang ahli maksiat, orang yang soleh atau orang yang toleh. Nah, nikmat yang terikat itu terikat kepada materi di dunia ini yang fana, maka jelas kebahagiaannya pun tidak abadi, yaitu fana. Apa nikmat mutlaqah? Adalah nikmatul Islam, nikmatul din, nikmat agama yang kita setiap sholat dan setiap doa selalu kita panjatkan untuk mendapatkan nikmat ini, agar kita menjadi ahli nikmat itu, agar menjadi orangnya yang memiliki nikmat itu, yang akan mendapatkan kebahagiaan abadiyah di dunia qabla al-akhirah. Setiap salat kita mesti membaca suratul Fatihah. Setiap doa mesti kita akan dorong doa itu dengan suratul Fatihah. Di dalamnya terdapat doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, adalah dinul Islam. Tetapi agama yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Agama yang jalan yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Seperti yang Allah firmankan, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita selalu berdoa untuk mendapatkan jalan ahli nikmat itu. Kita menyebutnya, Allah menyebutnya siratal mustaqim dalam tafsiran ulama yang mayoritas, yaitu ad-dinul Islam, al-Islam. Namun Islamnya seperti anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Islam yang lurus, arti lurus, Islam yang murni hatinya bitawajjuh ilallah wal iqbal bil kulliyah Allah. Yang lurus hatinya menghadap dan berorientasi murni kepada Allah.
Jika lurus maknanya mereka yang selamat dari godaan. Godaan syaitan, godaan nafsu, godaan dunia dan berbagai macam. Karena jika tergoda atau kita melakukan agama ini untuk selain Allah, maka tidak lurus. Jalannya bengkok. Dan kita semua menyadari betapa yang paling susah di dalam agama ini bukan menuntut ilmunya, ulumuddin, tetapi yang paling susah adalah mengamalkannya. Karena untuk lurus itu banyak gang-gang yang menggoda agar tidak lurus. Para anbiya pasti lurus. Orang yang disebut siddiqin memang itu satu gelar orang yang lurus. Karena jika shadiq adalah orang yang lidahnya lurus dengan amalnya, siddiq adalah orang yang amalnya, lidahnya lurus dengan hatinya. Maka mereka selamat dan mereka mendapatkan nikmat yang sempurna. Ada lagi yang tidak perlu mengalami liku-liku, jalan di jalan yang lurus ini, yaitu syuhada. Nah, kalau pengen cepat ya syuhada, lurus betul-betul langsung mati. Maka syuhada ditaruh setelah siddiqin, baru sholihin. Kalau sholihin ini menunjukkan orang yang capek menjalani jalan lurus ini, tapi dia termasuk yang layak juga mendapatkan nikmat yang melahirkan as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan abadi. Mereka itulah yang mendapatkan backingan, pengawalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah yang mendapatkan sebaik-baiknya rafiq, pengawalan dari Allah untuk selamat menjalani jalan yang lurus. Kenapa dikatakan nikmat mutlaqah ini adalah din dan ibadah? Sebenarnya kita setelah menjadi umat Islam, maka mestinya tidak perlu lagi merasa derita, merasa duka, merasa kecewa, merasa lara, merasa sengsara, apalagi merasa ada penyesalan, ada rasa kejanggalan, ada rasa pengganjalan, nggak ada. Karena apa saja yang menimpa kita, yang kita sebut musibah, bala, lara, sakit, itu akan menjadi kafarah. Hanya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dia hidupnya menderita, dia berada dalam hubbillah, dekapan kasih Allah. Karena ketika dia tidak mampu seperti ahli nikmat yang 4 itu, dia dibikin oleh Allah rasa-rasa tadi itu, duka, lara, agar menghapus dosanya, kekurangannya, ketidaksempurnaannya,
agar sama-sama kembali kepada Allah nanti, ke rahmat Allah nanti, sama-sama berberi. Dan ini yang perlu kita sadari. Kalau Pak ini ketika dikasih musibah malah ngomongnya nikmat. Jadi bahagia terus. Bagaimana dikasih nikmat? Itulah abadinya. Hakikat agama itu yang lurus. Di dalamnya memiliki sifat-sifat kelurusan, sabar, ridha, syukur, ikhlas, siddiq, wara', zuhud, yakin, paham, al-af, wasaf, husnul dzan, dan lain-lain. Terganggu. Pemilik sifat-sifat itu dari musibah apa, dari gangguan apa, sehingga mereka mengatakan kalau Allah tidak memberi pun itu sebetulnya paling memberi. Al-man'u huwa ainul ata. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan ketika seorang muslim dalam kesusahan, kesakitan, hatta ketusuk jarum, Allah ingin menghapus kesakitan. Dan itulah ujian. Jadi betul-betul penderitaan apapun yang ditimpakan kepada kita betul-betul ujian agar lulus, agar lurus. Jadi jangan kita maknakan makna lain. Ya, kita mengalami kemunduran, keterbelakangan, mengalami perendahan, itu konsekuensi karena kita tidak lurus. Tapi dari satu sisi itu juga merupakan dekapan kasih sayang Allah karena kita menjadi umat Rasulullah SAW. Oleh karena di Al-Quran Allah menidopahkan din itu kepada dua. Ketika sempurna maka Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tetapi ketika orang baru berbondong-bondong masuk Islam, saya dahuluna fi dinillahi afwaja. Jadi jalan yang lurus itu dinisbahkan kepada al-yauma akmaltu lakum yang mendapat kesempurnaan agama. Karena itu agama Allah, agama yang mesti lurus, dilakukan untuk Allah, tidak untuk tujuan apapun. Oleh karena itu di dalam agama ini terdapat metode untuk membuat kita lurus. Dan ulama telah memberikan istilah yaitu at-thariqah. Thariqah adalah sirat, jalan yang lurus. Ketika Allah menyuruh mengatakan rukun Islam itu 5, itu adalah janibul amal, sisi amal zahir yang 5 itu. Syahadat juga ucapan, itu ucapan lidah termasuk anggota zahir kita ucapkan. Salat, puasa, zakat, haji dan zakat. Namun 5 ini mesti didasari iman yang 6 itu. Kalau tidak jadi ibadah. Orang munafik dulu ikut sholat tapi tidak jadi ibadah karena tidak iman. Maka kita beriman, alhamdulillah, dan kita melakukan amal Islam, alhamdulillah. Namun mesti lurus.
Nah, lurus itulah yang dikatakan di dalam ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Lurus. Kalau belum, wa in lam takun tarah fa innahu yarah. Allah pun lurus melihat kita. Artinya Allah melihat kita diperintahkan untuk menjadikan Allah visi misi hidup ini, ibadah ini, agar motif ibadah kita hanya Allah dan tujuannya pun Allah. Itu namanya muraqabah. Tidak ada yang mengawasi ibadah kita kecuali Allah, karena Allah melihat kita. Lurus itu. Kalau kita ibadah padahal kita diawasi, kita tidak selamat di jalan yang lurus. Maka ulama setelah mengatakan ada istilah syariah, ada istilah haqiqah, maka mereka mengatakan istilah thariqah. Kita lihat definisi ulama tentang thariqah. Ada yang mendefinisikan thariqah ini adalah as-sair al-haqiqi, jalan yang hakiki. Tetapi kemudian diberi sifat al-mukhtas, khusus. Khusus untuk siapa? As-salik lis-salikin, al-mukhtas lis-salikina ilallah. Khusus untuk orang yang berjalan ke Allah. Artinya orang yang menyadari bahwa hidup ini ibadah. Ibadah ini mesti lillah, maka jalan dia jadi khusus. Jadi bukan thariqah ini untuk orang-orang yang khusus, bukan. Orang yang menyadari bahwa ibadah itu untuk Allah itu berarti dia berada di jalan yang khusus. Karena kalau yang umum, ya umum. Untuk apa aja itu umum. Artinya orang yang bertarekat itu orang yang menghadapkan tujuannya dan bahkan motifnya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Bahkan motivasi mereka dalam nasihat-nasihatnya untuk surga pun jangan takut neraka. Itu sebetulnya motivasi agar lurus ibadah itu untuk Allah. Karena tidak ada yang paling jadi harapan ya, akhir manusia adalah surga. Itu pun kurang lurus. Mesti lurus untuk Allah. Dan itulah orang bertarekat. Namun ada persepsi yang keliru bahwa tarekat itu zikir. Betul. Tapi bukan itu intinya. Tarekat itu melawan nafsu, mujahadatun nafs. Betul. Tapi bukan itu. Itu metode. Tarekat itu adalah sidqut tawajjuhil qalbi ilallah, membetulkan penghadapan hati kepada Allah. Itu tarekat. Maka definisi lain dari tarekat itu marasimullahi at-taklifiyah. Lagi-lagi disebut al-mukhtas lis-salikin. Kalau kita artiin secara makna arti yang populer, marosim itu protokoler. Kalau protokol itu kan nggak ada gangguan, itu jalan itu aman. Dan orang yang menghadapkan ibadah itu untuk Allah, itu berarti dia ada dalam protokoler jalan yang benar.
dalam taklif itu. Bukan jalan yang tidak terkawal, tidak terkontrol. Itulah tariqah. Kapan tarekat menjadi identik dengan zikir? Ketika orang yang menyadari bahwa beragama ini mesti karena Allah, kalau dia menyadari akan tumbuh keperluan kepada ahli siratal mustaqim alladzina an'amta alaihim, yang di dalam tasawuf disebut mursyid. Kalau orang mau cari mursyid dulu nggak ketemu, Pak. Ya, karena mursyid katanya mereka orang yang kamil, orang yang sempurna. Bagaimana? Dan kesempurnaan itu kesempurnaan batin. Yang kita tidak ada, yang tidak ada ciri-ciri fisik. Itu memang orang yang sempurna, rohaninya ada cirinya. Misalnya cirinya tinggi badannya 2 meter gitu. Kulitnya putih misalnya, sorbannya besar, jubahnya kayak Superman misalnya. Tidak, Pak. Ya. Kalau sekedar sorban, dukun juga banyak yang pakai sorban. Ya. Pak Ngabalin nggak pernah lepas sorbannya. Ya, karena bukan ciri fisiknya tidak ada. Apakah dia keturunan Nabi? Bukan. Keturunan wali, 3 kali wali juga enggak. Atau yang istrinya 4, itu juga bukan. Supir truk ada yang 4 istrinya. Tidak ada yang mengetahui kecuali yang memiliki sifat itu. Maka mereka mengatakan la ya'riful wali illal wali. Al-Imam Abdul Hasan Syazili mengatakan ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengenal wali katanya lebih rumit daripada mengenal Allah. Karena setiap orang Allah berikan kesempatan untuk mengenal Allah, ngaku malah dia paling mengenal. Paling bersih tauhidnya kan ada yang ngaku banget. Yang lain tidak gitu. Ya. Tetapi untuk mengenal wali yang nggak bisa kalau kecuali sama dengan dia baru tahu. Dan bukan berarti wali lebih hebat dari Allah. Nah ini. Ya. Tidak mengerti filosofis, tidak mengerti balaghah. Jadi orang jangan berpikir kita saya selalu mendengar bahwa saya dipesan untuk mencari wali mursyid yang kamil. Tuh. Taunya gimana? Padahal taunya itu hanya satu, Allah yang beritahu. Kapan apabila dia membetulkan hatinya untuk Allah, maka dia rindu dengan sosok itu, karena sosok itu rohani, bukan jasad. Bahkan kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Maka mereka mengatakan jidda sidqan tajid mursyida. Sungguh-sungguhlah membetulkan sidq hati ini kepada Allah, baru kita rindu kepada. Jika orang injizab ilallah, terpesona hatinya kepada Allah, maka rindu akan sosok itu, sosok ahlillah. Seperti orang tiba-tiba konsentrasi kepada bidang ekonomi, mesti ingin ketemu pakarnya. Kalau nggak menekuni bidang itu yang ngerti. Apabila dia rindu, karena dia membetulkan, maka Allah pertemukan kepada mereka sebagai dalil ilallah. Jadi orang yang punya tarekat kalau kumpul di depan orang banyak terus orang dibaiat semua, ini ngawur. Ngawur apa? Ngawur mutiara.
yang orang tidak tahu harganya. Ya, ngaur mutiara, dia juga ngomongnya ngaur juga. Karena para mursyidin itu menunggu di pertengahan jalan lurus yang orang ingin kepada Allah pasti ketemu dia. Nah, ketika ketemu guru, baru guru itu membantu agar dia lurus dengan zikir. Ketika bertemu dengan guru, baru guru membantu agar lurus dengan melawan penghalangnya, yaitu nafsu, mujahadatun nafs. Dan mereka punya pengalaman tajribah ruhiyah, kekayaan yang banyak sekali untuk urusan zikir. Enggak sampai hurufat zikir. Dan mereka punya pengalaman dalam bagaimana mengalahkan nafsu. Tidak ada peradaban manapun, bahkan agama lain meskipun samawatnya yang kaya seperti umat Rasulullah SAW dalam urusan nafsu, jiwa, dan pikiran. Mereka ahli tajribah ruhiyah, itulah ahlul irsyad wa ahlul kamal wa ahlus sirat wa ahlun nikmatil mutlaqah wa ahlus sa'adatil abadiyah. Sehingga ada ungkapan orang sufi mengatakan as-sufi ghairullah wa qalbuhu khalidun. Dan itu semua adalah satu terminologi yang mereka ciptakan untuk menjelaskan tauhid, jalan yang lurus itu, kebahagiaan abadi itu, tanpa diganggu gugat oleh apapun. Dan itu nikmat yang paling agung. Nah, justru mereka itu, Pak, sedihnya ketika mereka mendapatkan nikmat-nikmat yang enak-enak karena takut tidak bisa bersyukur. Kalau mendapat musibah malah dia bersyukur. Seperti ungkapan Sayyidina Ali, kata beliau, kalau aku menginginkan sesuatu kemudian Allah tidak mengabulkannya, gagal, dia sedih 1 kali, gembira 9 kali. Sebaliknya kalau terpenuhi, dia gembira hanya sekali ya karena terpenuhi itu. Setelah itu sisanya 9%-nya ya, sedih karena takut tidak bisa bersyukur dan lain sebagainya. Kalau kita ya sedihnya ya kalau nggak dapat itu hukuman Allah, karena Allah ingin menghapus ya, kebengkokan hati kita itu kepada selain Allah. Cemburu. Coba kalau istri cemburu, Pak, karena kita ada yang lain, mesti istri itu marah-marah dan suami mesti menderita tuh di rumah. Nah, konangan sudah ada simpenan, kok istri ngomong apapun mesti bilu ke situ, mesti tersiksa suami itu karena ada yang cemburu. Kalau kita di dunia ini sakit karena hati kita bengkok ya, menghadap ke selain Allah, maka dibikin sakit oleh Allah, dan itulah cemburu Allah. Kalau cemburu itu ya ingin karena cinta, maka idza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah uji. Asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Tetapi ujian senang di mata Pak ahlillah lebih berat daripada ujian susah, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan kebahagiaan abadi, dan itulah at-thariq ilallah. Sehingga saya, Pak, kalau ditanya oleh orang yang rasional, orang yang tidak ingin kepada tasawuf, tidak ingin kepada thariqah, ditanya apakah kami perlu bertarekat, saya jawab perlu meluruskan hati kepada Allah, itu hakikat thariqah. Nggak perlu pikir tarekat, luruskan saja. Karena kalau dia lurus saja, dia mesti nyari. Ya. Itu
sudah sunnatullah. Kita nyari dulu, dapat, tidak tahu harganya, maka tidak tahu bagaimana ya, menghargainya. Akhirnya pertama pemahamannya terhadap tarekat itu keliru, ya makin menjadi sebuah kegiatan tarekat yang taklidi, yang hanya tradisional, adat dan lain sebagainya. Itulah jalan nikmat abadi. Nikmat ini Pak yang kalau kita mencapai seperti ahlinya, alladzi siratal ladzina an'amta alaihim, itu sudah an'amta ala lagi. Itu banyak sekali itu nikmat. Karena an'amta itu ya sudah jadi mutaat dengan diubah kepada wajah ala, enggak perlu lagi mutaatnya kepada huruf jar, tapi tetap saja an'amta alaihim berarti menunjukkan nikmat yang banyak sekali. Itulah ahli sirat. Itulah nikmat yang berkenaan dengan kebahagiaan abadi. Mereka diberi ini sabar, diberi itu ridho, diberi ini syukur, diberi ini wara, diberi ini zuhud, diberi ini memaafkan, diberi itu baik sangka, diberi itu enggak terus sih, karena hatinya lurus. Kalau kita dibikin sakit, dibikin menderita, dibikin susah, padahal musibahnya banyakan mereka, tapi sakitnya banyakan kita. Karena kita dalam nikmat semuanya. Allah ingin kita semua bersih. Dan inilah yang perlu kita sadari. Dan inilah nikmat Allah, keselamatan yang Allah ulurkan kepada kita, yang perlu kita peringati. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Adapun yang kedua adalah nikmat yang muqayyadah, ya nikmat yang bareng-bareng. Orang kafir paling banyak nikmatnya bareng-bareng. Sehat badan, banyak harta, dapat tahta, dapat banyak wanita, dapat banyak Toyota. Itu bareng-bareng. Namun nikmatnya kebahagiaan. Kebahagiaannya ya hilang. Apabila itu hilang, istri nikmatnya dipandang ketika baru menikah, umur 20 tahun, ya sampai 50 tahun dah. 60 tahun ke sana udah nggak nikmat dipandangnya itu. Ya, udah nggak nikmat, bahkan udah nggak pengen memandang. Ya, harta banyak hilang, jabatan jatuh, semua nikmat. Jika tidak punya hati yang lurus, maka tidak dapat mengambil hikmah dari nikmat-nikmat yang muqayyadah, yang terikat itu. Maka Allah berfirman, sifat manusia itu disebutkan oleh Allah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amah fa yaqulu rabbi akramani. Ini umumnya orang yang hanya orang-orang yang hanya melihat nikmat itu nikmat yang muqayyadah. Kata Allah, manusia itu ketika diuji, lulus ujiannya, lalu dihormati, dimuliakan, disenengin oleh Allah, diberi nikmat, maka dia ngomong, ini karena saya sabar, maka inilah balasan orang sabar. Akramani. Padahal nikmat ini ujian. Kemudian apabila wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu, kalau diuji dikurangin rezekinya, ya, digagalkan segala kehendaknya, malah dia ngomongnya fa yaqulu rabbi ahana. Nah, apa ya Gusti Allah kok begini? Kalau Allah lewatkan dia dari ujian, Allah berikan balasan daripada, kita menyebutnya balasan. Oh, ini adalah akibat perbuatan anak soleh. Jadi begini. Padahal semuanya nikmat. Dia di luar kesadaran yang lurus.
Kalau susah aja, kenapa ya? Saya kan sudah jadi ustadz 30 tahun kok susah terus. Ya. Apa kurangnya saya? Kurang ajar. Tidak lurus kepada Allah. Pengnikmat yang agung itu hidayah, malah ngaku bahwa dia mempersembahkan kebaikan kepada Allah, kan itu kurang ajar. Makanya selalu mengkaitkan nikmat kepada perbuatannya, dan itu memang bacaan hanya sampai kepada amal zahir, tidak kepada hakikatul amal, hakikatul din, hakikatul iman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga mohon maaf, mohon ampun kepada para kiai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena saya datang ini nasi udah di depan, pemali Pak, ceramah lama-lama, yang hadir ngeliatin nasi aja matanya. Ya. Jadi cukup sekian. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.